Baik, perkenalkan nama saya Zuroya Ramadhani dan sebagai pembicara pertama saya akan membaca bab ke-8 yang berjudul Karakteristik Perkembangan Masa Remaja. Masa remaja adalah periode penting dalam rentang perkembangan manusia yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, sosial, dan psikologis. Ini adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Periode ini ditandai dengan pubertas yang menunjukkan perkembangan seksual primer dan sekunder, serta pertumbuhan fisik yang pesat. Tugas perkembangan masa remaja meliputi pembentukan hubungan sosial yang lebih matang dengan teman sebaya, penerimaan diri sebagai peran sosial, dan pengembangan perilaku sosial yang bertanggung jawab, persiapan karir ekonomi, perkawinan, keluarga, dan sistem nilai. Perubahan fisik yang pesat pada masa remaja sering diiringi oleh perkembangan psikoseksual, termasuk tanda-tanda pemasakan seksual primer dan sekunder, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemasakan seksual, serta perkembangan percintaan. Percintaan pada masa remaja dapat mengarah pada perkawinan dan mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Pada akhirnya, masa remaja merupakan masa yang kompleks dan penting dalam kehidupan seseorang, di mana individu mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan yang mempengaruhi identitas, hubungan sosial, dan kesiapan untuk memasuki dunia dewasa. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra Sylvia Putri sebagai pemateri selanjutnya, yaitu perbedaan kriteria pemasakan seksual. Perbedaan kriteria pemasakan seksual menunjukkan perempuan lebih jelas dibandingkan laki-laki dengan menarche, yaitu haid pertama, dan kelahiran bayi diamati, sedangkan ejakulasi awal pada laki-laki kurang jelas. Yang ketiga, perbedaan permulaan pemasakan seksual. Perempuan mengalami permulaan pemasakan seksual 2 tahun lebih awal dari laki-laki karena pertumbuhan lebih lambat saat produksi sel telur dan sel-sel jantan lebih besar. Yang keempat, perbedaan urutan gejala pemasakan seksual. Pada laki-laki dimulai dengan pertumbuhan testes, suara menjadi agak berat, dan penambahan kekuatan. Pada perempuan dimulai dari payudara bagian puting susu, jaringan pengikat, dan payudara dewasa. Yang kelima, perkembangan percintaan dewasa. Remaja akan mengalami jatuh cinta pada usia belasan tahun seiring dengan kematangan seksual. Perkembangan kognisi dan bahasa. Yang pertama, konsep kecerdasan. Kemampuan berpikir membedakan manusia dengan makhluk lain. Yang kedua, pengukuran kecerdasan. Kecerdasan dapat diukur melalui tes yang mengukur fungsi kognitif, ketajaman bayangan, pemusatan perhatian, ingatan, penilaian estetis dan moral, pemikiran logis, dan pengertian logis mengenai bahasa. Perkenalkan, nama saya Dea Zisipa akan melanjutkan materi itu tentang perkembangan kognitif remaja. Inteligensi perkembangan sejak bayi hingga masa remaja awal, mencapai puncak di akhir masa remaja. Perkembangan kognitif terdiri dari tahapan yang disebut tahapan perkembangan kognitif oleh Piaget. Piaget menganggap anak sebagai ilmuwan individu yang memahami dunia melalui eksperimen. Teori Vygotsky menekankan bahwa perkembangan mental anak bergantung pada interaksi sosial. Selanjutnya, perkembangan emosi remaja. Masa remaja sering disebut sebagai masa badai dan topan karena ketegangan emosi yang tinggi. Penyebab kepekaan emosi remaja meliputi perubahan fisik, nutrisi, anemia, hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan tekanan sosial. Selanjutnya, reaksi remaja terhadap frustasi, agresi, pengalihan emosi, withdrawal, regresi, kompensasi, dan frustasi pendorong. Selanjutnya, perkembangan emosi cinta remaja. Tahapan cinta remaja meliputi crush, hero worshipping, boy crazy and girl crazy, puppy love, and romantic love. Perkenalkan, saya Nurbayati. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial remaja dimulai dengan interaksi sederhana pada masa bayi, berkembang menjadi hubungan yang kompleks dengan teman sebaya pada masa remaja. Remaja mencari bantuan emosional dan intelektual dalam kelompoknya, serta mencari penerimaan sosial. Ada beberapa tujuan perkembangan sosial remaja, termasuk memperluas kontak sosial, mengembangkan identitas diri, menyesuaikan dengan kematangan seksual, dan belajar menjadi orang dewasa. Berdasarkan teori perkembangan sosial Erikson, remaja mengalami krisis identitas saat mencari pengetahuan tentang diri mereka. Pencapaian identitas mempengaruhi komitmen dasar kehidupan, seperti pekerjaan dan hubungan. James Marcia mengidentifikasi 4 status identitas remaja: pencapaian identitas, moratorium, foreclosure, dan identity diffusion.
Perkembangan sikap sosial remaja mencakup konformitas dan sikap heteroseksual. Konformitas bisa positif atau negatif, dengan keinginan untuk menyatu dengan kelompok. Sikap heteroseksual remaja mengalami perubahan dari tidak menyukai lawan jenis menjadi tertarik, mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan diri. Tujuan dari hubungan heteroseksual termasuk belajar berinteraksi dengan lawan jenis, mempersiapkan diri untuk kehidupan keluarga, menjadi mandiri, mendapatkan status di kelompok, dan memilih teman. Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan sosial remaja termasuk kesan pertama yang menyenangkan, reputasi yang baik, penampilan yang sesuai, perilaku sosial yang positif, kedewasaan emosional, kepribadian menyenangkan, status sosial dan hubungan keluarga yang baik, serta kedekatan tempat tinggal dengan kelompok. Perkenalkan, nama saya Salwa Dwi Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan moral. Merupakan perkembangan dari teori Piaget yang membagi tahapan perkembangan moral menjadi 6 stadium yang disatukan ke dalam 3 tingkatan: prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Tingkat prakonvensional terdiri dari stadium 1, di mana anak patuh untuk menghindari hukuman, dan stadium 2, di mana anak bertindak berdasarkan kebutuhan dan kesanggupan individu. Selanjutnya itu ada tingkat konvensional, meliputi stadium 3, di mana anak menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, dan stadium 4, di mana individu mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan masyarakat sebagai moral. Tingkat pasca konvensional terdiri dari stadium 5, orientasi kontrak sosial, di mana individu menyadari hubungan timbal balik dan kelenturan dalam keyakinan moral, serta stadium 6, orientasi etis universal, di mana individu memahami subjektivitas aturan sosial dan moral universal. Saya Saida Rafifa akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang keempat, teori perkembangan moral menurut Further. Remaja baru mengembangkan perilaku moral yang sesungguhnya, memahami, menerapkan, dan menginternalisasikan nilai-nilai moral sebagai nilai pribadi. Yang kelima, teori perkembangan moral dari sudut pandang teori belajar. Perilaku moral dipelajari dan diinternalisasi, tidak ditemukan oleh hadiah atau hukuman. Proses belajar, perkembangan kognitif, dan perubahan pola hubungan sosial penting dalam perkembangan moral. G. Bahaya dan masalah-masalah pada masa remaja. Terdapat bahaya fisik dan psikologis seperti kematian, bunuh diri, kesulitan menyesuaikan diri, perilaku antisosial, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian individu, latar belakang keluarga, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya H. Implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan. Pentingnya perhatian dari orang tua dan guru, integrasi pendidikan seks, perhatian terhadap pemenuhan gizi, dan stimulasi perkembangan kognitif melalui eksplorasi yang diberikan oleh guru dan orang tua.